Nah, ini bisa Ustadz tahu menumbuhkan tidak pahala. apa peliharaan avatar yang Momo itu? Oh, Oke. ya. Nah, ini kelaminnya Momo. Kelaminnya. Iya. Kalau misalkan pas ketika berpuasa kita dipeluk sampai berdiri, ini ada dua kemungkinan. Yang pertama, batal jika dipeluk dalam kondisi tidak memakai pakaian. Sebagai bajak laut nih, Tad. Oke. Saya biasa di laut itu sering kena genjret ombak. Terus akhirnya masuk mulut, apakah itu batal? Tad? Sekarang kamu air laut di episode 1 air wudhu kok. Saya kan dibully. Lah kemarin tuh dibully lagi saya. Saya iya diikat di pohon. Elon Musk di atas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kajian senja Anjay. Terima kasih. Terima kasih buat santri-santri yang sudah datang lagi di kajian senja episode 2 ini. Oke, sebelumnya tetap ada Ustadz Iqbal dan juga King Beta Liberalism. Silakan dipersilakan duduk King Beta. Kajian kali ini bertemakan tentang hal-hal yang membatalkan puasa. Sebelum masuk ke sesi tanya jawab, silahkan Ustadz untuk berceramah tentang hal-hal yang membatalkan puasa. Dipersilakan Ustadz Iqbal. Oke, karena kita sudah masuk di bulan Ramadan, alangkah lebih baiknya untuk mengenal apa saja yang membatalkan puasa. Nah, kira-kira ada yang tahu nggak apa yang membatalkan puasa? Saya. Apa ini pakai mic, tahu nggak? Apa? Itu makan dan minum. Dengan disengaja. Iya. Nah, itu batal. Nah. Ada lagi yang tahu? Dicek ndase iki. Duduk. Siap, silakan Ustadz. Oke, baik. Kita harus mengenali apa saja yang membatalkan puasa. Tadi sudah beberapa disampaikan, pintar-pintar santri di sini. Makan dan minum disengaja, kemudian berhubungan suami istri, baik dengan pernikahan maupun tidak, itu juga membatalkan puasa. Kemudian, apa lagi tadi? Membakar diri, batal itu Pak. Tidak boleh dilakukan. Tidak boleh. Ini, muntah dengan disengaja, itu juga tidak boleh. Kemudian, Iya, ini merupakan hasil dari diabetes encer ya. Diare encer maksud saya. Silakan dilanjutkan, tidak apa-apa. Lanjut, Maaf, Ustadz. saya hanya sedikit mengganggu intermezzo di sini ya. nah, kemudian memasukkan sesuatu melalui lubang ataupun rongga yang ada di dalam tubuh. Kayak hidung, kuping, terus kemudian jalur depan, jalur belakang. Nah, itu juga tidak boleh. Memasukkan dari jalur depan maupun belakang juga nggak boleh. Lubang buaya itu juga tidak boleh ya maksudnya. Tidak boleh itu tidak boleh. Upil-upil batal. Nah, itu bisa berpotensi membatalkan puasa. Iya, tapi yang diupilmu itu klepon sebenarnya. Ya. Dari tadi saya lihat hijau-hijau semua. Oke, di sini. lanjut Ustadz. Nah, itu adalah hal-hal yang bisa membatalkan puasa. Ada dua lagi, saya ingat. Gila, karena hilangnya akal, itu bisa membatalkan puasa. Dan yang satunya adalah murtad, keluar dari agama Islam juga bisa membatalkan puasa. Oke, mohon maaf Ustadz, minumnya saya kasihkan gini enggak? Gila ini kan. Tidak apa-apa. Ini termasuk gila. Oh, kalau gila memang tidak wajib berpuasa. Enggak wajib puasa, minum Dan aja, minum. bisa batal puasanya. Minum. Dia subuh tadi masih di menur, Bapak. Mohon maaf. Oh gitu ya. Jadi baru keluar jam 2 jam lalu lah. Oke, nggak apa-apa kalau gitu. Oke, dikasih. silakan diminum Diminum dulu. Atau mau saya bantu minumnya? Nggak usah. Oke, nggak usah ya. Kamu tahu yang saya lakukan berarti ya. Nggak boleh menyanyiakan air ya. Tidak apa-apa. Lanjut saya Ustaz. Sedang puasa. Lanjut. Nah, jadi itu ya santri-santri hal-hal yang dapat membatalkan puasa. Jadi Oke. kurang lebih seperti itu. Siap, terima kasih buat Ustadz Iqbal. Oke, masuk ke sesi tanya jawab buat santri. Silakan yang mau tanya, angkat tangan. Silakan ditentukan. Oke, yang gendut dulu, Silakan mic-nya, yang gendut dulu. Saya izin
bertanya Pak Ustadz. Oke. Saya kan gendut Pak Ustadz, gemes gitu kan Pak Ustadz ya. Gemesnya gimana? Gemes. Lagi-lagi? Gitu. Gemes Tat. Nah itu saya sering banget dicubit-cubit sampai dipeluk sama cewek-cewek Tat. Kadang sampai berdiri gitu Tat. Itu boleh nggak ya Tat ya? Ada yang berdiri. Oh, ada yang berdiri karena pelukan. Karena dipeluk, dicubit-cubit. Oke, santri-santri semuanya sudah balik kan? Sudah. Tadi sudah. Belum. Oh belum. Tadi Belum. kok bilang sudah? Belum sunat. Oh belum sunat, Belum. tapi sudah balik. Tidak apa-apa, Belum. ini memang ciduk mandi besar sebenarnya. Dia sudah balik dari sejak diciptakannya. Kalau untuk dari segi yang adik Gemoy bicarakan tadi, yang dimana obesitas, Iya. lalu mempunyai banyak teman berbeda akhwat ya, yang membuat ketika kadang menggoda-goda, mencubit atau ini bisa berdiri itu, saya tahu maksudnya. Sah-sah saja. Asal pastikan yang berdiri itu memang organ biologis, bukan peluit tarkam ya. Kamu nanti bisa cek di Halodoc atau tanyakan ke aplikasi kesehatan. Dan asisten saya pun pernah mengalaminya, yaitu Bio Paulin ini. Sempat mengalami disfungsi seperti yang adik rasakan. Jadi ya, menurut saya tidak membatalkan apapun. Siap, cukup. Terima kasih King Beta. Oke, silakan Ustadz untuk menjawab. Kalau misalkan pas ketika berpuasa kita dipeluk sampai berdiri, ini ada dua kemungkinan atau dua hal yang bisa menjawab. Yang pertama, batal jika dipeluk dalam kondisi tidak memakai pakaian. Karena ini bisa mengarah kepada perzinahan yang harus kita jauhi. Namun ketika kita dipeluk posisinya itu normal ataupun dalam keadaan seperti biasa, maka ini bisa dilihat dulu. Kalau ini adik Faiz tidak menghindar, kalau adik Faiz ini ketika dipeluk diam saja, maka itu bisa menggugurkan pahala dari puasanya. Karena ini adalah perbuatan yang makruh. Sekalipun tidak membatalkan puasa, tapi lebih baik dihindari. Supaya puasa kita tidak berakhir dengan sia-sia. Begitu. Terima kasih Ustadz. Berarti harus pakai baju Ustadz ya? Iya, pakai baju. Oh, nah ini Ustadz saru ini Ustadz, wajahnya nggak ditutupin Ustadz. Iya. Ini merupakan konten dewasa. Nah, berarti kalau gitu kita harus menghindari untuk melihat dia. Karena ini Nah, makruh, ini bisa Ustadz tahu menggugurkan tidak pahala. apa peliharaan avatar yang Momo itu. Oh Oke. ya, Nah, ini kelaminnya Momo. kelaminnya. Iya, kelaminnya. Jadi saya merupakan puasa saya sia-sia kalau ada di Ya, sini. betul. Bagaimana Pak Ustadz itu? Siap, terima kasih Ustadz dan King Beta. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Silakan santri yang mau bertanya, boleh angkat tangan. Ah, ini dulu. Zoro dulu, Zoro. Oke. Zoro dari mana? Saya Zoro dari pesisir Surabaya Utara. Rozoro. Rozoro. Oke. Iya. Sebagai bajak laut nih, Tat. Oke. Saya biasa di laut itu sering kena genjret ombak. Oke. Nah, kalau digenjret ombak terus akhirnya masuk mulut, apakah itu batal? Tat? Sekarang kamu air laut di episode 1 air wudhu. Semuanya masuk ke mulutmu gitu. Oh iya, episode 1 kemarin air wudhu. Iya. Kamu di kapal itu jadi logo depan atau bagaimana posisinya? Kalau saya bertanya-tanyakan. Kamu ini ancaman bagi Ibu Susi Pujiastuti loh. Jangan ini kamu apa? Oh iya, kita ditonton oleh Elon Musk di atas sana. Menurut saya, saudara Zoro, yang sebenarnya kamu bukan saudara saya ya. Kamu ini kebanyakan bacot dari episode pertama gitu. Kamu ngunyah air wudhu, sekarang ngunyah air laut. Mending kamu gabung ini aja deh, partai aja deh. Itu aja saran saya sih. Itu aja. Itu aja. Oke, cukup. Dan Terima kamu kasih. Terima kasih. Saya.
Oke, pertanyaan dari adik Zuru ini bagus sekali. Posisinya bajak laut, kemudian apakah kalau kena genjret ombak puasanya batal? Nah, ini begini, lagi-lagi jawabannya mirip seperti episode 1. Oke. Kalau mau ambil keringanan, maka tidak batal karena tidak berpuasa. Posisinya apa? Bajak laut ini adalah musafir. Maaf. Sorry Ustaz. Oke. Silakan Ustaz. Tersendat, Pak Ustadz. Jadi posisinya bajak laut ini bisa dikatakan sebagai musafir apabila menempuh perjalanan kurang lebih paling minimal adalah 80 kilo. Ini bisa dikatakan sebagai musafir. Kalau jaraknya kurang dari 80 kilo, maka tidak bisa dan juga wajib berpuasa. Gimana disuruh? Ya, cukup. Oke, terima kasih. Oke, pertanyaan terakhir silakan. Oke, ini lagi. Kamu tadi sudah. Sekarang Dek Michael. Ya. Silakan. Saya. Tanya pertanyaan terakhir ya sebelum buka puasa ya. Ya. Saya mau tanya. Saya kan dibully. Lah kemarin tuh dibully lagi saya. Saya diikat di pohon. Terus digigit keranggang, Ustaz. Apakah keranggangnya itu batal, Tat, puasanya ya? Gimana, Tat? Udah cukup. Sudah, Dek itu Michael. aja. Kalau dari sudut pandang empiris, sesama kekeranggang itu tidak apa-apa untuk saling menggigit ya. Kanibal. Sesama apa tadi, hewan apa kalau boleh tahu? Keranggang. Keranggang itu tidak apa-apa, hukumnya halal. Bahkan saya mempertanyakan kabar dari keranggang yang menggigit Anda. Apakah dia sudah mendapatkan infus kesehatan, alat kesehatan yang lengkap di negeri ini, atau seperti apa? Ya. Oke. Dan kalau saya lihat-lihat memang Cukup King Beta. Itu saja. Oke, Saya terima mau kasih. Terakhir jawaban dari Ustadz Iqbal. Oke, adik Michael, apakah kamu sudah bertanya kepada keranggangnya kira-kira agamanya apa? Belum, Tat. Belum. Tanya dulu. Iya. Karena kasih kalau waktu. dia Islam, berarti puasanya batal. Oh, gitu. Tapi ini kita ketahui bersama bahwasanya hewan itu kan tidak wajib untuk berpuasa, karena yang wajib berpuasa adalah seorang muslim, yang mana seorang muslim ini adalah manusia yang beragama Islam. Nah, jadi Oke. begitu. Begitu. Nah, itu kan hewan kan tidak beragama. Oh, iya. Sudah cukup? Sudah, Pak. Oke, terima kasih. Mungkin ada beberapa kesimpulan sedikit aja untuk kajian pada sore hari ini, Ustadz. Oke, jika kita berkaca pada bulan Ramadan, tentu salah satu hal-hal yang membatalkan puasa atau semua hal-hal yang membatalkan puasa ini pada dasarnya adalah untuk mengontrol hawa nafsu kita. Oke. Maka dari itu sebagai seorang Bentar Ustadz, saya muslim, mau laundry gorden. silakan monggo gordennya di laundry dulu mumpung belum hari raya ya. Iya. Masya Allah, diganggu terus. ya saya. Lanjutkan Ustadz, lanjutkan. Oke, sabar ya, sabar. Nah, jadi kita harus mampu sebagai seorang muslim untuk mengontrol hawa nafsu. Karena apabila kita ini diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala, melalui berpuasa ini sebenarnya adalah sebuah tes sebagai seorang muslim, apakah kita mampu melewatinya atau tidak. Kalau mampu, insya Allah kita akan diberikan kemuliaan yang baik. Amin. Oke, terima kasih jawabannya dari Ustadz Iqbal dan dari King Beta. Sekian kajian senja pada sore hari ini. Kita tutup, sampai jumpa di kajian senja episode berikutnya. Kajian senja.